We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Pak Joko Wahyono, seorang pendidik dan penulis buku di Samarinda. Nah, ceritanya asik ini Pak. Banyak ceritanya. Pak Joko bisa ceritakan bagaimana awalnya masuk ke Pulau Kalimantan untuk mengabdi pendidikan di sana, Pak. Silakan, Pak. Gitu ya. Saya sebelumnya di Jakarta, jadi saya pernah jadi kepala sekolah 5 tahun di Jakarta. Jadi saya termasuk orang yang nekat, Pak. Termasuk yang nekat. Jadi di usia 23 tahun, tamat kuliah, saya langsung ditawari jadi kepala sekolah. Kepala SMA. Dan SMEA zaman itu. Di Jakarta zaman itu. Wow. Di Jakarta. Jadi belum selesai di IKIP, saya sudah ditawari jadi kepala sekolah. Karena sebelumnya saya ngajar juga di situ ya, sekolah itu. Jadi, ya karena dasarnya saya kelahiran Medan, nekat. Saya tanya teman-teman ini gimana? Udah ambil aja. Jadi sambil belajar di situ saya jadi kepala sekolah. Nah, berjalannya waktu, ternyata di Jakarta itu pertama hambatan waktu, Pak. Jadi kita berangkat pagi pulang petang itu berangkat pagi lagi, berangkat pagi-pagi sangat belum subuh udah berangkat. Kemudian pulangnya jam 9, jam 10 malam itu kalau bagus biasanya jam 11 malam gitu kan. Dan yang membuat saya dari dalam hati pengen keluar dari Jakarta itu karena setahun saya nikah saya nggak punya anak. Mungkin karena kecapean, istri saya juga kerja. Ya, jadi akhirnya saya bilang sama teman-teman di sana, saya pengen keluar Jawa gitu. Tapi kemana? Gitu kan. Tapi kemana gitu. Nah, satu saat saya jalan diundang oleh paman saya di PT Arun di Aceh, Pak, kalau Sumawi. Ya, wow. Lihat sekolahnya kan bagus itu. Wah, luar biasa sekolah perusahaan gitu kan. Jadi waktu itu saya tanamkan NLP mungkin, zaman sekarang NLP lah. Dulu mimpi saya tuh, wah gimana saya bisa punya sekolah atau mengabdi di sekolah milik perusahaan itu gitu. Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman kantor saya. Nah satu saat teman saya bawa guntingan koran, Pak. Pak, guntingan koran yang isinya, ini dibuka sekolah di Kalimantan Timur ya, di perusahaan tambang batu bara milik Kaltim Primakul gitu ya Kak. Jadi ya alhamdulillah dari ratusan kepala sekolah gitu kan. Di seleksi pertama saya lolos. Seleksi kedua 30 dari ratusan orang itu 30-an saya lolos. Ketiga tinggal 5 orang saya lolos gitu. Dan terakhir cuma satu-satunya saya nggak pilih. Karena mungkin saya nekat tadi pada 5 tahun jadi kepala sekolah ya. Jadi saya punya pengalaman di usia 28 tahun saya punya pengalaman jadi kepala sekolah 5 tahun. Jadi kan buat perusahaan perlu orang-orang nekat mungkin ya. Jadi jadilah saya ke Kalimantan Timur gitu. Sendirian, Pak? Waktu itu sudah bawa keluarga, Pak. Saya sudah bawa keluarga. Jadi saya istri. Tapi survei-surveinya kira-kira 6 bulan ya kita bolak-balik ke Kalimantan Timur mempersiapkan sekolah. Waktu itu Sangatta hutan belantara, ya. Wow. Hutan belantara. Bahkan
apa istilahnya itu, muridnya belum ada, orang tua muridnya pun belum ada. Nah, ngajar siapa, Pak? Nah, waktu itu kita baru membangun infrastruktur, Pak. Oh, oke. Jadi baru sekolahannya baru dibangun, ya baru sekolah itu dibuat sebagai daya tarik perusahaan agar orang tuanya mau pindah ke sekolah ke site itu gitu loh. Jadi bayangkan kita bagaimana menarik perhatian bahwa kualitas sekolah yang akan kita tawarkan itu sama Jawa gitu loh waktu itu gitu. Nah, itu perusahaan Indonesia, Pak. Indonesia. Ya, waktu itu masih milik Australia Inggris ya, British Petroleum ya. British Petroleum Inggris sahamnya, kemudian sama Australia. Ya. Rio Tinto. Jadi dua perusahaan asing itu ya kebetulan saya ngelola sekolah nasionalnya, Pak. Sekolah nasionalnya menjadi kepala SMP waktu itu gitu. Jadi ya berjalannya waktu ya orang tua datang, rumah dibuat gitu kan. Lama-lama ya jadi rame gitu. Nah, perlu berapa tahun, Pak, untuk rame itu, Pak? Untuk rame karena memang pada dasarnya kan perusahaan itu butuh karyawan agar cepat datang gitu. Jadi kalau komplek perumahan jadi langsung datangkan gitu. Nah, jadi kondisi seperti itulah ya artinya kita bagaimana bisa menarik orang tua yang datang, tapi orang tua yang datang dari segala strata, dari segala kemampuan anak, gitu ya. Jadi dia nggak mau tahu anaknya seperti apa, pokoknya harus diterima kan gitu. Dan keluarnya harus baik, harus bagus, harus juara kan gitu. Pak, itu hutan belantara terus dibikin satu komplek perumahan dan sekolah. Iya, betul. Betul. Oke. Penduduknya berapa, Pak? Penduduknya waktu itu masih tingkat kecamatan ya, Pak ya. Itu pun kecamatan pun masih nggak sampai kita itu di remote area itu masih belum, boleh dibilang belum ada penduduk, Pak. Orang kita baru ada karyawan perusahaan, mes-mes perusahaan gitu loh, Pak. Ya, ada mes-mes perusahaan itu ada. Di sekitarnya ada penduduk, tapi masih sedikit lah. Jadi belum ada akses jalan darat. 100 kakak gitu ada, Pak? Kalau karyawan sudah banyak, Pak. Sudah 2.000-an karyawan. Nah, tapi mereka kan single, nggak bawa keluarga. Ya, jadi nggak bawa keluarga. Jadi dengan datangnya sekolah, otomatis mereka semuanya bawa keluarga datang. Rapi-rapi datang ke Sangatta bawa keluarga karena sudah ada sekolah gitu. Nah, Pak Joko tadi barusan ngomong tidak ada akses darat. Terus kesananya gimana, Pak? Jadi pada waktu itu memang jalan belum ada. Jadi kita ke sana itu lewat udara pertama. Ya, lewat udara dan lewat laut, Pak. Lewat kapal. Lewat kapal menyusuri sungai dulu, masuk laut, baru ke Bontang terdekat. Jadi jarak 60 km itu ditempuh kalau speedboat itu sekitar 1,5 sampai 2 jam itu kalau ombaknya kecil. Kalau ombaknya gede ngapung-ngapung, Mbak. Jadi itu sempat saya merasa kenapa saya udah enak-enak di Jakarta ke Sangatta. Sampai ada perasaan seperti itu gitu. Jadi dari menelusuri sungai ke laut berapa jam, Pak? Kalau nggak ini sih, kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit baru masuk ke laut, gitu kan? Dari laut naik kapal balik ke Jawa? Enggak, kapal speedboat, Pak. Speedboat ke kota terdekat itu Bontang. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah kita ada keperluan sesuatu, ya mau ke Samarinda misalnya gitu ya, mau ke Samarinda, mau ke Balikpapan. Kalau ke Balikpapan malah enak, karena bisa naik pesawat langsung. 1 jam sudah sampai. Tapi kalau mau ke Samarinda pada waktu itu, kita harus lewat Bontang dulu, ya kan? Sekitar 2 jam speedboat, baru perjalanan Bontang Samarinda.
sekitar 2 jam 3 jam. Zaman itu mau ke Samarinda aja susah, Pak. Loh, Pak, sampai sekarang sekolahnya masih ada, Pak? Sekolah masih ada. Oh, masih Sekolah ada. masih ada. Masih Berarti ada. Karena batu bara ini masih banyak, Pak, yang digali. batu baranya masih bagus ya. Kemarin waktu saya tinggal 15 tahun dipegang oleh Bakri Group, dan saat ini saya nggak tahu siapa orangnya berganti-ganti pemilik perusahaan gitu. Iya. Nah, sekolahnya juga masih ada. Sekolahnya masih ada, dan sekolah itu ya alhamdulillah waktu saya tinggalkan menjadi ya termasuk sekolah terbaik lah di Kaltim ya. Jadi kalau 10 besar, 5 besar lah terbaik zaman itu gitu. Sudah terbaik. Nah, tapi berarti mereka yang siswanya juga dari background-nya beda-beda dong, Pak? Beda-beda, Pak. Jawa, Sumatera, Sulawesi semua. Iya, yang paling banyak ya dari Sulawesi. Karena itu perusahaan tambang batu bara sebagian ngambil karyawan dari Sulawesi Utara, dari tambang nikel, Pak, di Sorako Jadi itu banyak yang pindah ke situ, otomatis murid-murid saya banyak orang Sulawesi gitu pada waktu itu. Nah, Pak, 15 tahun menjadi kepala sekolah di sana. Iya, Pak. Wow. Ya. Apa tantangannya apa itu, Pak, di Sangatta? Ya namanya tantangan yang pertama tadi remote area ya, Pak ya. Mau apa-apa susah gitu ya. Kita punya duit tapi nggak bisa belanja. Habis juga duitnya buat pulang kampung akhirnya kan. Dan yang lain tantangan terberat kalau internal ya tentunya dari sisi murid-murid yang dinamikanya cukup lumayan luar biasa. Makanya pada waktu itu kita membuat suatu sistem yang sekolah kalau istilah sekarang itu sekolah para juara ya. Jadi anak-anak itu apa yang dia miliki itu kita waktu itu belum kenal istilah multiple intelligence, Pak. Tapi kita membuat setiap anak pasti punya kelebihan. Jadi tahun 90-an itu kita sudah nggak pakai sistem ranking, Pak. Ranking itu kita duluan lah mungkin di Kalimantan itu ya. Di Kalimantan kita duluan yang nggak pakai sistem ranking. Karena apa? Anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, nggak mungkin di ranking. Nah itulah, dari situlah kita mencari ide-ide terbaru, ya, terobosan-terobosan. Tapi yang paling penting pada waktu itu kan ujian nasional, Pak. Standarnya pada waktu itu ujian nasional. Jadi kalau kita punya program apapun, kalau ujian nasionalnya nilainya tidak bagus, ya nggak akan dipilih kan gitu. Karena mereka rata-rata ujian nasional itu mereka masuk ke Jawa. Sampai SMP mereka masuk SMA terbaik di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di mana, di Malang, rata-rata kan mereka SMA di sana. Jadi kita harus connect dengan SMA yang ada di Jawa gitu kan. Standar mereka yang kita terus ikuti supaya mereka bisa masuk ke tamatan situ, bisa masuk ke sekolah-sekolah di Jawa pada waktu itu. Itu luar biasa pada waktu itu. Nah, dan ketika itu sudah sampai, ya, saya merasa udah nggak ada tantangan lagi. Cari tantangan baru gitu loh, Pak. Nah, Pak, di Sangatta makan segala itu bagaimana, Pak? Kalau kebutuhan sandang pangan sih semuanya lengkap ya, Pak. Artinya semua lewat laut juga. Lewat laut kan lebih mudah mereka masuknya ke sana. Walaupun harga-harga cukup tinggi pada waktu itu, tapi ya lambat laun dengan masuknya bukan perusahaan, pebisnis, orang-orang jualan dari Jawa, ya, yang jual nasi goreng 10.000, 15.000, ya lama-lama turun juga harga gitu.
Kalau dulu mungkin nasi goreng 25.000 ya gitu kan. Nah, ketika ada orang Lamongan datang ke sana buka warung, lama-lama harga alhamdulillah bisa turun gitu. Loh, Pak, selain komunitas perusahaan, ada orang pendatang juga, Pak? Oh, waktu itu kira-kira berapa tahun ya? Tahun 91 saya masuk, tahun 99 itu daerah itu jadi kabupaten, Pak. Kabupaten Kutai Timur waktu itu. Nah, sejak jadi kabupaten, jalanan ini kan otomatis aksesnya dibuat yang melintasi hutan gitu ya, tapi kan dibuat lancar. Nah, itu mulai rame, Pak. Sudah mulai rame, sudah luar biasa perkembangannya gitu ya. Perkembangan Sangatta luar biasa. Nah, apa namanya, masyarakat di sana juga apa ya, berkembangnya juga cukup pesat. Sekarang itu mungkin sudah hampir 100.000 lah itu penduduknya di Kutai sekitar Sangatta. Sekitar Sangatta. Zaman itu kita datang sekitar paling 5.000 sampai 10.000 lah. Oh, wow. Nah, hiburannya apa, Pak, kalau gitu, Pak? Sabtu Minggu ngapain, Pak? Ya, hiburannya ya di sana kalau nggak mancing. Tapi zaman itu, Pak, kita itu kan ada apa namanya, mau nonton video waktu itu kita bisa dapat kaset Betamax VHS itu gratis, Pak. Dan itu dari perusahaan yang menyediakan. Jadi kita menonton sampai bosan itu hiburannya cuma itu gitu. Selebihnya perusahaan memberikan setiap 3 bulan kita diberi keleluasaan untuk keluar kota, dibiayai satu keluarga gitu zaman itu, Pak. Nah, setiap 6 bulan kita bisa ambil cuti dan dikasih sangu gitu kan. Zaman itu. Wow. Nah, keluar kotanya biasa kemana, Pak? Ya ke Samarinda, Balikpapan gitu. Ya kalau dekat sih ya Samarinda, Balikpapan. Biasanya kalau cuti kita ambil ya kembali ke ini masing-masing, ke Jawa umumnya ya. Saya ke Jakarta kembalinya pada waktu itu gitu, Pak. Wow. Nah, tadi kan Pak Joko mengatakan ngapain ya kalau saya pindah ke sini ya? Iya. Udah enak-enak di Jakarta. Nah, itu apa yang membuat kerasan, Pak? Yang membuat betah apa, Pak? Yang membuat jawaban itu kan jawaban homesick kan. Iya, pertanyaan betul, itu kan betul. pertanyaan homesick. Tetapi apa Iya. yang membuat betah di sana? Yang membuat betah itu karena kita di Jakarta maupun di Sangatta kita ngelola pendidikan ya, Pak ya. Kita dekat sama anak-anak ya. Anak-anak masyarakat butuh kita gitu ya. Butuh. Kita merasa apa ya? Kalau di Jawa kan banyak orang pinter, Pak. Kalau di sana orang mau kerja keras sedikit itu dihargai gitu. Ya, kita mau beri perhatian sedikit kita dihargai. Saya di samping saya ngelola sekolah perusahaan, saya kan di masyarakat juga sebagai apa namanya di Muhammadiyah itu sebagai koordinator pendidikannya gitu. Nah, akhirnya saya buat sekolah untuk Muhammadiyah gitu kan. Jadi mulai dari SD, mulai dari SMP, SMA, SMK gitu kan. Saya juga bangun untuk masyarakat sekitarnya gitu loh. Jadi organisasi ada banyak teman, banyak keluarga, itulah. Jadi merasa apa ya, kita itulah keluarga kita gitu. Itu yang buat kita betah gitu. Jadi apa ya, ada rasa bahwa kita dibutuhkan di situ gitu aja. Nah, kalau gaji, Pak, sama saja dengan Jakarta atau lebih tinggi kalau di sana? Tadi kan katanya ada duit tapi nggak bisa untuk belanja. Iya, kalau waktu itu Pak, wah tawaran gaji luar biasa Pak. Terus terang aja ya. Kalau zaman itu tahun 91, gaji pegawai negeri itu sekitar 100-an ribu Pak. Itu gaji pegawai negeri tahun 91 golongan 3A. Itu untuk guru yang kita rekrut dari Jakarta, dari Bandung, itu dibayar 5 kali lipat, Pak. 500 itu untuk guru, apalagi kepala sekolahnya kan gitu. Iya, jadi memang apa ya? Memang daya tariknya dari situ memang fasilitas. Kita dikasih rumah, Pak. Kita disiapkan rumah itu kalau saya keluarga satu tipe 70 itu 3 kamar, ya Pak.
disiapkan listriknya sekalian Pak. Listriknya berapa Pak? 13.000 watt Pak. 13.000 watt dan itu gratis Pak, gitu Pak. Kan batu bara milik sendiri Pak. Ya. Jadi listrik gratis, air gratis, sekolah gratis, ya kan, bahkan lampu bolanya putus, kita tinggal telepon, orang perusahaan datang gantikan lampunya. Tapi seperti itu. Oke. Dan 15 tahun kemudian rumah itu jadi hak milik. Oh, wow. Nah, kan seperti itu gitu. Jadi ya luar biasanya di sana seperti itu gitu. Nah, Pak, tadi ada satu pertanyaan. Ya, nggak ada telepon Pak pada waktu itu? Kalau telepon ada Pak. Telepon bahkan kita lokal Jakarta Pak. Oh. Teleponnya lokal Jakarta. Jadi telepon itu 021 karena perusahaan nyewa satelit langsung Pak. Oh. Yang disewa satelit. Jadi 021 0541 Samarinda, 0542 Balikpapan itu termasuk telepon lokal. Tapi kan tidak semua rumah ada telepon gitu loh. Iya. Nah, telepon hanya di kantor. Oh, wow. Sampai sekarang juga masih 021 Pak, Sangatta? Ya, sekarang saya kurang tahu perkembangannya seperti apa, tapi yang jelas sekarang sudah ada HP kan Pak ya, sudah nggak terlalu, orang nggak terlalu menggunakan itu. Tapi zaman itu pakai 021 dari telepon umum dari Jakarta aja kita bisa telepon rumah saya di Sangatta gitu. Waduh. Nah, Pak, tadi kan bosen tuh Pak. Tadi juga ikut membangun sekolah Muhammadiyah. Apa saja gebrakan pendidikan yang pernah dilakukan Pak di Muhammadiyah, di Sangatta, lalu selanjutnya? Nah, gebrakannya apa ya? Saya pikir kita bisa membuat sekolah itu menjadi yang terbaik lah. Ya, supaya karena sekolah itu adalah taruhan, Pak. Kalau sekolah itu nggak baik, orang tua nggak datang. Gitu aja. Dan kalau orang tua level supervisor ke bawah, biasanya tidak terlalu banyak tuntutan. Yang penting anaknya bisa sekolah, gitu kan, dilayani dengan baik. Tapi supervisor ke atas, Pak, yang mereka dari luar negeri, yang mereka sudah lama tinggal di kota besar, kan standarnya tinggi. Ya untuk itu kita harus mempunyai standar sekolah yang standarnya sama Jawa. Ya itu yang habis-habisan kita harus menunjukkan itu gitu, agar pertama masyarakat karyawan perusahaan percaya dulu kan gitu. Kalau udah karyawan perusahaan percaya, otomatis kan pemerintah juga ikut percaya sama kita ya, apa-apa jadi percaya gitu. Jadi seperti itu. Itu internal dalam arti di sekolah perusahaan. Kalau di sekolah Muhammadiyah, Pak, saya waktu itu diserahkan jadi pengurus Muhammadiyah itu bangun sekolah. Modal bikin sekolah tuh waktu itu saya pengajian bapak itu punya uang cuma 3 juta, Pak. Saya bangun sekolah modal 3 juta. Saya bilang gila Pak Joko ini gitu. Jadi saya pinjam gedung SD negeri yang sorenya kosong saya pakai. Muridnya banyak Pak. Karena apa? Karena didukung oleh perusahaan kan. Jadi saya buka SMK, zaman itu STM. Ya saya cari kepala sekolah yang terbaik. Alhamdulillah saya dapat kepala sekolah, walaupun kita nggak bisa bayar gitu kan. Tapi saya dapat potensi yang bagus. Dia bisa menguasai bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya, kemudian bahasa Jepang gitu kan. Akhirnya sekolah itu menjadi sekolah yang terbaik gitu ya. Dan waktu saya tinggalkan 5 tahun, saya tinggalkan asetnya hampir 3 M, Pak. 2,9 M dari 3 juta. Dari 3 juta 5 tahun sebelumnya saya tinggalkan hampir 2, nah itulah yang membuat nama sekolah di Sangatta waktu itu ya cukup inilah ya, cukup diperhitungkan lah gitu ya. Loh, Pak, sekolah yang perusahaan dan sekolah Muhammadiyah beda toh Pak? Beda Pak, beda. Beda kan? Ya, kalau sekolah perusahaan kan semuanya sudah ada Pak, uang sudah ada, gol sudah ada gitu ya. Kalau Muhammadiyah ibaratnya saya kan di masyarakat.
Saya bagian dari masyarakat, saya membantu masyarakat sekitarnya kan gitu. Nah, Pak, untuk tadi Bapak ngomong anak supervisor ke bawah dengan yang top leader di perusahaan. Yeah. Nah, untuk menjembatani antara level ini bagaimana, Pak? Iya, itulah Pak. Jadi ya, kan gap-nya cukup besar itu. Iya, betul. Makanya pelayanan itu dari awal memang kita lakukan pelayanan individual ya Pak. Jadi siapa yang memang berprestasi, punya bakat, ya kita dorong sedemikian rupa gitu. Kita dorong sampai setinggi-tingginya gitu. Jadi kita tidak melihat anak siapa di sana kan gitu. Jadi ketika melihat bahwa hasil waktu itu NEM ya, nilai Eptanas murni itu ya, kualitasnya sama-sama di Jawa, baru mereka merasa luar biasa di sekolah gitu kan. Jadi mereka masuk pada SMA 3 Bandung yang paling waktu itu yang paling susah ya gitu kan. Atau di Malang, SMA berapa di Malang gitu kan. Mereka ternyata tamatan kita bisa masuk sana gitu kan. Jadi untuk itu waktu itu mereka memandang wah ini sekolah nggak main-main ini gitu kan. Dan segala aspek ya karena di sana kan semua fasilitas juga cukup Pak. Ya, olahraga cukup, kesenian cukup, uang ada gitu kan. Jadi ya kita manfaatkan untuk sepenuhnya membuat anak-anak itu menjadi anak hebat lah dalam bahasa sekarang ya kita buat seperti itu. Nah, tantangan Pak, itu kan kepala sekolah ya. Nah, tantangannya kepala sekolah mencari guru bagaimana Pak? Rata-rata kita cari guru di Jawa Pak. Iya, makanya itu. Iya, saya waktu itu datang dan sebagainya bagaimana? Iya, saya datang waktu itu ya pasti cari guru di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Saya buka lowongan pekerjaan. Saya datang, saya wawancarai gitu kan. Saya tawari gaji. Di Jakarta, ibaratnya di Jawa waktu itu ya gaji 100.000 Pak pegawai negeri. Mereka tuh yang nggak pegawai negeri kan gaji di bawah itu. Nah ditawari 5 kali lipat, dikasih rumah, dikasih ini gitu. Apa enggak mereka juga tertarik untuk ke sana kan gitu. Berarti gaji itu ya Pak ya? Gaji Pak, gaji dan fasilitas itu dulu yang diinikan. Iya. Jadi ya memang harus begitu, daya tariknya harus di situ gitu. Kita enggak untuk yang lain-lain yang berjalan ya tentunya fasilitas sekolah, kemudian dukungan untuk bisa mereka bisa berkarir apa segala itu kan sudah berjalan ya. Kalau ketika masih awal-awal itu ya tunjukkan gaji dulu dan fasilitas yang disiapkan oleh perusahaan gitu. Wow. Sangat menderita katanya. sangat menderita. Lama-lama sangat dicinta, Pak. Oh gitu. Nah, dari sejak pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan Timur, Pak, perbedaan apa yang Anda rasakan di dalam bidang pendidikan secara umum, Pak? Maksudnya bukan di Sangatta saja, bukan di Muhammadiyah yang di sana, bukan di Fastabikul saja, tapi dari keseluruhan tahun 90-an sampai sekarang itu perubahannya besar apa enggak? Saya kira hambatan kita kan di awal itu adalah hambatan SDM ya Pak ya. Kemudian lebih kepada teknologi IT gitu. Nah, setelah pemerintah kita sudah otonomi daerah ya, dan punya uang yang cukup banyak dan guru-guru juga dalam arti kesejahteraannya pun tidak hanya di sekolah negeri, di sekolah swasta, ya tentunya juga walaupun belum semuanya, ya, tapi sudah lebih baik lah di zaman itu. Nah, ketika tuntutan itu sudah terpenuhi, tentunya pemerintah bisa menuntut guru untuk bisa lebih berkualitas dan hubungan antara Kalimantan dan Jawa itu kan sudah cukup mudah gitu. Jadi mereka membuat benchmarking di Jawa kemudian lakukan di sini dan itu saya lihat makin lama makin baik. Jadi kita sudah
tidak lagi kalau dulu kan jomplang di Jakarta di ini punya ini kita seperti apa di sini gitu. Tapi sekarang nggak terlalu kalau saya melihat apa ya kecuali di pinggir-pinggiran lah itu beda. Tapi kalau di kota saya pikir secara fasilitas, secara SDM, secara apa rata-rata sudah cukup bagus lah. Saya melihat perkembangannya luar biasa lah. Kalau level intelektual anaknya, Pak, apakah ada pengaruh, Pak? Saya kira enggak lah. Enggak ya. Anak kita masuk ITB juga ada yang bagus, hasilnya juga bagus ya. Kemudian masuk rata-rata masuk Jawa juga enggak. Ya, artinya orang-orang Kalimantan ini sebenarnya apa ya majemuk Pak. Jadi tidak ini ya tidak inklusif gitu. Jadi mereka itu apa namanya mereka itu menerima segala informasi dengan mudah gitu. Jadi saya pikir apa namanya gap budayanya saya kira nggak ada ya. Saya tidak menemukan gap budaya, ada sih tapi tidak terlalu lah, tidak terlalu dominan. Tidak kalau di daerah pinggiran memang iya karena ada kesulitan ekonomi, kemudian anak diminta untuk membantu orang tuanya sehingga mereka tidak bisa sekolah itu ada. Ya itu tugas pemerintah untuk mengirim guru-guru di daerah terpencil ya seperti itu ya. Nah tapi kalau di kota-kotanya saya pikir antara Kalimantan dan Jawa tidak inilah tergantung masing-masing sekolahnya lah, masing-masing individu gurunya lah. Gitu. Yang mau maju ya luar biasa. Nah, Pak, cita-cita untuk selanjutnya apa ini Pak di Kalimantan Timur? Kan ini udah bangun 3 sekolah besar berarti ini sekarang. Apa tantangannya? Jadi mimpi saya gini Pak Sutoyo waktu itu ya, sampai sekarang lah. Kalau berapa tahun yang lalu kan, kalau kita mau mau hebat ya, mau standarnya bagus harus belajar ke Jawa, ya kan? Orang Jawa belajar ke luar negeri kan gitu. Nah sekarang ya atau nanti kita berharap bahwa kalau bisa orang Jawa datang ke sini lah yang belajar sama kita. Jadi kita paling tidak punya level yang sama, ya kan? Kalau bisa lebih hebat gitu. Karena Jawa nanganin ratusan juta orang kan, Pak. Ya. Kalimantan nanganin cuma 2,5 juta, 3 juta orang aja. Jadi harusnya ya dengan penduduk yang cuma 3 juta, dengan otonomi daerah, dengan uang yang cukup, harusnya Balikpapan lebih Kalimantan Timur bisa lebih hebat dari Jawa. Pertimbangannya begitu. Kalau saya mimpinya begitu gitu. Nah, Pak, kalau ibu kota baru, Pak, dekat dengan Samarinda, Pak. Ibu kota baru ada di sekitar Balikpapan, dekat dengan Balikpapan. Ya, Samarinda ya jaraknya sekitar, pokoknya kota terbesar ya di Samarinda dan Balikpapan. Jadi otomatis ibu kotanya provinsi ada di Samarinda, ya otomatis pengaruhnya yang paling besar di Samarinda. Oke. Ini atas perjuangan yang tidak terduga-duga, Pak ya. Makanya mudah-mudahan kalau itu jadi artinya ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, kami di Samarinda ya harus lebih siap lah, ya jangan nanti mereka yang mau datang ke sini merasa, kok beda betul kan begitu kan. Nah kami sendiri merasa ya harus siap dengan level standar yang sama, standar nasional. Ya jadi di mana aja mereka sekolah kualitasnya sama gitu. Itu mimpi besar saya, ya mimpi besar kita semua di sini gitu kan. Dan saya pikir saat ini udah terlihat lah ya sekolah-sekolah bagus yang sudah bermunculan di Kalimantan gitu. Oke. Terima kasih Pak Joko. Kita ketemu di mana ini? Samarinda. Waduh. Nanti kalau sudah tidak
sudah tidak PPKM lagi, sudah selesai corona, ya kita jalan-jalan lah. Makan coto, Pak, makan coto. Makan coto Makassar ya. Makassar coba Makassar ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Selamat siang. Makasih Pak. Ya, Mas Sutoyo, makasih terima ya. kasih. Halo, Pak.